Kamu pernah merasa sibuk banget, tapi ujung-ujungnya malah nggak ada yang selesai. Atau merasa kayak kerja banyak hal sekaligus, tapi hasilnya tetap berantakan. Di video ini, kita akan kupas tuntas kenapa multitasking sebenarnya bikin kita makin nggak produktif, bahkan bisa bikin hidup terasa hampa. Dan yang lebih penting, aku akan kasih solusi sederhana supaya kamu bisa mulai fokus satu hal dan merasa hidup berjalan dengan lebih bermakna. Jadi, kalau kamu siap buat belajar kenapa lebih banyak belum tentu lebih baik, tonton video ini terus sampai habis. Kenapa kita suka multitasking? Sekarang, coba kita pikirin, kenapa sih kita suka banget multitasking? Apa yang bikin kita susah banget buat fokus cuma sama satu hal? Salah satu alasannya adalah multitasking itu bikin kita merasa sibuk. Sibuk itu terasa seperti produktif. Rasanya penting banget, kayak lagi mengendalikan banyak hal sekaligus. Padahal, otak kita sebenarnya nggak didesain untuk begini. Setiap kali kita loncat-loncat dari satu tugas ke tugas lain, otak kita diberi hadiah berupa dopamin. Zat kimia yang bikin kita merasa senang dan pengen ngulangin lagi. Jadi, multitasking itu bikin kita kecanduan sensasi sibuk. Bayangin kamu lagi buka browser dengan 17 tab aktif. Tapi sebenarnya, kamu cuma bener-bener fokus di satu tab. Sementara sisanya bikin komputer kamu lemot dan lambat. Otak kita juga kayak gitu, banyak hal dibuka, tapi fokusnya setengah-setengah. Selain itu, multitasking kadang jadi cara kita menghindari rasa bosan atau bahkan rasa nggak nyaman. Misalnya, pas kamu lagi pengen mikir serius tapi malah buka media sosial, nonton video, sambil dengerin musik, itu artinya kamu sebenarnya lagi lari dari pikiran atau perasaan yang nggak enak. Menurut kamu sendiri, apa sih yang paling susah bikin kamu bisa fokus cuman ke satu hal? Share pengalamannya di kolom komentar. Dampak tersembunyi dari multitasking. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius, tapi penting banget untuk kamu tahu. Multitasking ternyata nggak cuma bikin kita sibuk, tapi juga bisa membawa dampak tersembunyi yang kadang nggak kita sadari. Menurut American Psychological Association, saat kita melakukan multitasking, produktivitas kita bisa turun sampai 40%. Artinya, walaupun kita merasa sudah kerja keras dan melakukan banyak hal, sebenarnya hasil yang kita dapat jauh dari maksimal. Kenapa bisa begitu? Karena otak manusia nggak dirancang untuk fokus berat pada dua hal sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi adalah yang namanya task switching atau pergantian tugas secara cepat. Bayangkan kamu sedang mengerjakan dua tugas sekaligus. Setiap kali kamu berpindah dari tugas A ke tugas B, otak harus restart dulu, menyesuaikan diri, dan membangun konteks baru agar bisa memahami tugas B. Proses ini membutuhkan waktu dan energi. Jadi, walaupun kita merasa produktif, sebenarnya kita kehilangan waktu dan tenaga setiap kali berpindah tugas. Itu juga alasan kenapa multitasking bisa bikin kita cepat capek dan malah merasa stres. Pikiran jadi penuh dan berantakan, sementara banyak tugas penting nggak selesai-selesai. Kalau kamu pernah merasakan stres atau kebingungan karena kerja sambil multitasking, coba ceritain pengalamanmu di komentar. Gimana kamu biasanya mengatasinya? Selain dampak ke produktivitas dan stres, multitasking juga bisa mengganggu hubungan sosial kita. Misalnya, saat kita ngobrol dengan teman atau keluarga tapi sambil buka HP atau lihat layar lain. Hal ini bikin kita nggak benar-benar hadir dan fokus pada orang yang sedang berbicara. Padahal, kehadiran penuh itu adalah bentuk cinta yang paling sederhana dan paling berharga. Kalau kita sering multitasking di momen seperti itu, orang di sekitar kita bisa merasa diabaikan, dan hubungan bisa jadi renggang. Jadi, meski multitasking bikin kita kelihatan sibuk, sebenarnya kita ada, tapi nggak benar-benar hadir. Deep work dan kekuatan single tasking. Setelah kita tahu dampak negatif dari multitasking yang bikin produktivitas turun dan stres meningkat, sekarang saatnya kita cari cara yang lebih sehat dan efektif untuk bekerja dan menjalani hidup. Salah satu konsep yang sekarang lagi banyak dibicarakan dan terbukti sangat ampuh adalah deep work.
Deep work ini intinya simple, tapi kadang sulit dilakukan. Fokus penuh pada satu tugas dalam waktu tertentu tanpa gangguan sama sekali. Deep work itu bukan cuma soal kerja, tapi lebih ke kualitas kehadiran kita. Maksudnya, ketika kita melakukan deep work, kita benar-benar ada di saat itu, memberikan perhatian penuh tanpa separuh hati, tanpa pikiran melayang ke hal lain. Mungkin kamu sudah pernah dengar istilah single tasking. Single tasking ini kebalikan dari multitasking. Kalau multitasking artinya kita mengerjakan banyak hal sekaligus. Single tasking itu berarti kita memberikan fokus dan energi hanya untuk satu hal saja, sampai selesai atau setidaknya sampai tahap tertentu. Kenapa ini penting? Karena fokus yang mendalam ternyata meningkatkan kualitas hasil kerja dan membuat kita merasa lebih puas serta kurang stres. Nah, supaya kamu bisa mulai melatih kemampuan fokus ini, ada beberapa teknik praktis yang bisa kamu coba. Pomodoro Teknik. Teknik ini cukup populer. Kamu kerja fokus selama 25 menit tanpa gangguan, kemudian istirahat selama 5 menit. Siklus ini diulang beberapa kali. Cara ini membantu otak tetap segar dan mencegah rasa lelah karena kerja terus-menerus tanpa jeda. Batching. Alih-alih mengerjakan tugas satu persatu sesuai notifikasi yang masuk, kumpulkan tugas yang sejenis dan kerjakan sekaligus. Contohnya, balas semua email dalam satu waktu tertentu, bukan setiap ada notifikasi masuk. Ini membantu mengurangi gangguan dan memudahkan fokus. Matikan notifikasi. Notifikasi dari HP atau komputer adalah salah satu penyebab utama gangguan fokus. Coba matikan atau setidaknya atur agar notifikasi hanya muncul untuk hal yang benar-benar penting saat kamu sedang kerja. Jauhkan gadget. Jika kamu gampang tergoda membuka HP, coba taruh HP atau gadget di tempat yang agak gampang dijangkau selama kamu ingin fokus. Kalau perlu, gunakan mode pesawat atau fitur Do Not Disturb. Ingat, kemampuan fokus itu sebenarnya seperti otot di tubuh kita. Semakin sering dilatih, semakin kuat dan tahan lama. Jadi jangan ragu untuk mulai melatihnya secara bertahap. Sekarang aku penasaran, pernah nggak kamu mencoba teknik deep work atau single tasking? Gimana pengalaman kamu? Apakah terasa lebih produktif atau justru sulit untuk konsisten? Share ceritamu di kolom komentar ya. Cerita kamu bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang lain. Mulai dari satu langkah kecil. Sekarang setelah kita bahas panjang lebar tentang multitasking, dampaknya, dan cara melatih fokus dengan single tasking dan deep work, kamu mungkin bertanya-tanya, mulai dari mana sih? Semua ini kedengarannya berat dan susah banget buat diterapin di kehidupan sehari-hari. Tenang, kamu nggak perlu langsung berubah total. Mulai saja dari satu langkah kecil. Misalnya, coba hari ini pilih satu tugas yang penting dan fokus kerjakan tanpa gangguan selama 15 menit. Rasain bedanya. Bagaimana perasaanmu setelah benar-benar fokus, dibanding ketika kamu sibuk tapi hasilnya nggak jelas. Ingat, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau kamu bisa belajar mengurangi multitasking dan melatih fokus, kamu bukan cuma meningkatkan produktivitas, tapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang kamu pikir butuh banget tahu hal ini. Dan aku sangat ingin dengar cerita kamu. Apa tantangan terbesar kamu dalam melawan multitasking? Teknik apa yang sudah kamu coba dan berhasil? Tulis semua di komentar. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mencoba fokus satu hal dulu.